Baik, kalau nggak ada, mungkin saya tunjuk aja ya, biar sedikit ada suara dari teman-teman sekalian. Sebelumnya saya tanya, siapa nih? Nailah. Ada Nailah? Kalau boleh tahu nih, Nailah, apa sih itu IPM? Boleh Nailah ngomong? Nggak apa-apa, dicoba aja, kan secara virtual, nggak face to face. Jadi malu-malunya hilang mungkin. Enggak, Nailah bisa ngasih tahu apa sih IPM? Nailah, ada Nailah hadir? Hadir itu. Jadi apa kita join dulu? Bisa nanti bentuk. Nailah ada Nailah? Enggak, keluarin suaranya. Tunggu tutup pintunya. Oke. Nailah, ada Nailah? Mana nih Nailah? Oh, lagi fokus. Nailah, kedengaran nggak? Kakak punten, yang namanya Nailah di room ada 2 Kak. Mungkin bingung jadi belum nongol orangnya yang mana. Oh, ini Nailah yang Duratun. Nailah yang Duratun. Bisa ngejelasin nggak IPM itu apa sih? Itu. Oke, kalau belum ada bolehlah Siti Fatma, boleh jelasin apa itu IPM? Ya Kak, jadi Bismillahirrahmanirrahim. IPM merupakan gerakan otonom Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pelajar berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ibaratnya IPM itu seperti OSIS tapi dalam sekolah Muhammadiyah. Sudah Kak. Siap-siap. Nah, dari teman-teman ya, kalau misalnya penjelasannya Kak Fatma masih kurang jelas, maka nanti dari kakak yang share screen ini, nanti teman-teman maka disimpulkan aja, diambil yang intinya. Jadi biar nggak banyak waktu juga yang kebuang. Baik, kita lanjut. Nah, ini awal sejarah IPM pada saat mulainya berdiri sampai sekarang. Jadi pada tahun 1919 ini
siswa projo, biasa disebut siswa projo ya. Nah, itu mendirikan bukan langsung IPM. Jadi ada yang namanya Persatuan Pelajar Muhammadiyah. Nah, itu dibentuknya di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, itu awal dari berdirinya IPM. Tapi nama awalnya bukan langsung IPM. Nah itu di Surakarta pada tahun 1926 itu ada lagi tuh pelajar Muhammadiyah, namanya Gabungan Keluarga Pelajar Muhammadiyah. Nah, disingkat jadi GKPM. Nah, itu di Malang dan di Surakarta. Nah, pada tahun 1950 di daerah Sulawesi, pelajar Muhammadiyah itu mendirikan lagi, langsung ada di daerah Wajo. Nah, itu langsung Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Sulawesi. Nah, pada tahun 1954 GKPM itu berdiri lagi di Yogyakarta, bangkit, tapi hanya 2 bulan. 2 bulan, setelah 2 bulan itu vakum. Nah, lalu langsung 1956 ini berdiri lagi di Yogyakarta, di tempat awal. Yang awalnya jadi Persatuan Pelajar Muhammadiyah, berdirinya langsung jadi GKPM, sama kayak di Surakarta, Gabungan Keluarga Pelajar Muhammadiyah. Nah di Surakarta ini berganti lagi namanya, bukan IPM, bukan GKPM, tapi namanya Ikatan Pelajar Sekolah Muhammadiyah atau IPSM. Nah, jadi dari tahun ke tahun itu banyak daerah atau wilayah yang mungkin kita belum serentak berdirinya IPM. Jadi ada yang namanya GKPM, ada yang namanya Persatuan Pelajar Muhammadiyah. Itu masih masih belum jelas gitu. Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu belum ada langsung ke intinya gitu. Nah, jadi itu sejarah didirikannya IPM awalnya. Nah, lanjut. Nah, ini lanjutan sejarah IPM. Jadi, rencana pendirian IPM dimatangkan lagi dalam Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Surakarta di tanggal 18 sampai 20 Juli 1961. Nah, dan secara nasional melalui forum tersebut, IPM dapat berdiri tanggal 18 Juli 1961 atau bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1381 Hijriah. Lalu IPM pernah mengalami pergantian nama menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah pada tanggal 22 Jumadil Awal 1413 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 18 November 1992 Masehi. Nah, setelah pergantian nama itu kembali lagi menjadi IPM, yang awalnya IRM jadi IPM lagi. Nah, itu kapan? Pada diubah pada Muktamar IRM atau Muktamar IPM yang ke-16 pada tanggal 23 sampai 28 Oktober 2008 di Surakarta. Nah, jadi ketika semua wilayah menentukan organisasi pelajar Muhammadiyah ini yang belum kejelasan, nah itu ditetapkan oleh pimpinan pusat sendiri atau di Konferensi Pemuda Muhammadiyah sendiri, itu langsung serentak dijadikan namanya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, itu pada tanggal 18 Juli 1961 langsung ditetapkan. Jadi berdirinya IPM itu di tanggal 18 Juli 1961. Nah, itu Masehi, kalau Hijriahnya 5 Safar 1381 Hijriah. Nah, ketika udah menjadikan organisasi pelajar Muhammadiyah ini namanya IPM, itu diubah. Yang awal pelajar itu diubah jadi IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Nah, itu diubah menjadi IRM pada tanggal 18 November itu Masehinya. Nah, Hijriahnya 22 Jumadil Awal 1413 Hijriah. Nah, yang awalnya IPM diubah menjadi IRM. Nah, kemudian pada tanggal 23 Oktober 2008 itu diubah kembali
di muktamarnya IPM atau di muktamarnya IRM. Itu di Surakarta tepatnya. Itu yang awalnya IRM jadi IPM lagi sampai sekarang. Jadi tetap namanya IPM. Jadi kalau teman-teman yang di ranting SMK Farmasi Muhammadiyah ini bisa tanya ke yang mungkin guru-guru yang ada di sekolah farmasi, mungkin ada yang pernah dengar atau mengalami pada saat pergantian, itu bisa nanti teman-teman tanya ke guru-guru. Pengalaman saya juga ada guru sekolah alumni saya di SMK Muhammadiyah Kedaung, ada yang dia pengalaman pada saat IPM itu diganti menjadi IRM. Nah, kemudian diganti lagi menjadi menjadi IPM. Jadi pergantian itu tuh memang masih belum jelas gitu. Maksudnya teman-teman tuh bingung mau mengatasnamakan IRM tapi belum resmi, mau mengatasnamakan IPM jadi belum resmi. Jadi langsung diresmikan pada tanggal 23 Oktober itu 2008 di Surakarta. Nah, itu sejarahnya. Nah, lanjut. Sebelumnya nih ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Maaf. Nyampeinnya bisa pelan-pelan nggak, Kak? Oh, siap. Nah, mangga kalau misalnya ada saran, mangga dikasih tahu. Soalnya di sini hardang asli, jadi nggak bisa santai, tapi bisa kan, insya Allah bisa santai. Nah, Terima kasih ya, Kak. siap, sama-sama. Nah, jadi teman-teman yang udah bisa ngeliat di sini di share screen-nya kakak, mangga ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Menurut saya lihat jadi awal pendiriannya itu kan tanggal 18 Juli, pendirian IPM ya tepat itu menjadi IPM. Terus pergantian lagi pada tanggal 18 November. Nah, pada tanggal 18 November itu IPM diganti jadi IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Kenapa diganti jadi IRM? Terus balik lagi ke IPM. Nah, terus balik lagi ke IPM pada tanggal 23 Oktober itu 2008. Jaraknya emang jauh karena kita pelajar Muhammadiyah ini sebenarnya belum ada kepastian dari konferensi pemuda ini dan belum ada dari muktamar pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini. Nah, pada tahun 2008 tepat pada muktamar IPM atau IRM itu ditetapkan menjadi IPM, jadi udah nggak bisa diubah-ubah lagi. Nah, itu sejarahnya. Enggak ada yang mau ditanyain, teman-teman? Enggak, Kak. Cukup? Garing, Kak. Materinya garing. Siap. Kalau cukup, syukurlah. Nah, jadi nanti teman-teman di sini kita ambil kesimpulannya aja. Jangan terlalu banyak nulis, karena saya ngerasa nulis di siang hari Zoom ini pasti bawaannya capek gitu kan, ngantuk gitu. Makanya tadi saya kasih kesempatan barangkali ada yang mau nyuci muka terlebih dahulu. Enggak. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya nih saya mau tanya nih. Nanti dulu atau jangan digeser dulu lah. Tujuan didirikannya IPM tuh ada yang bisa jelasin nggak nih dari teman-teman ranting? Ada yang mau ngejelasin nggak tujuannya itu apa? Alisha mau, Kak. Boleh, gimana? Tujuan IPM itu terwujudnya pelajar Muhammadiyah yang berakhlak pelajar muslim gitu bukan sih, Kak? Ya, ada benarnya. Cuma belum tepat. Ada lagi, teman-teman? Mungkin yang udah Taruna Melati 2 itu siapa aja di sini? Ada Alisa, ada Fatma, terus siapa lagi? Yang udah Taruna Melati 2, mangga. Kita mengulas kembali tentang IPM. Iren barangkali gimana? Iya, Kak. Tujuan IPM adalah bentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam, sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Nah, siap-siap. Ya, betul penjelasannya. Nanti teman-teman kalau misalnya ada yang kurang jelas dari penjelasan Kak Iren, nanti bisa tulis di sini intinya aja. Nah, ini tujuan didirikan IPM. Terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, jadi kita nggak jauh beda sama tujuannya Muhammadiyah. Nah, tujuannya Muhammadiyah itu kan ada nih di paragraf yang ini, yang ketiga nih. Menegakkan dan menjunjung tinggi. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam kalau Muhammadiyah ya. Kalau ditanya menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam. Karena di bawah naungan Muhammadiyah itu punya organisasi namanya IPM dan yang lain-lainnya. Sama ya, jadi menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, itu tujuan dari IPM. Kenapa didirikan? Karena zaman dahulu itu banyak yang pelajar muslim, dia belum ada yang namanya dari akhlaknya masih kurang, dari inisiatif untuk terampilnya masih kurang. Jadi pelajar muslim ini hampir rata-rata ya banyaknya itu masih di sekolah negeri pun ya sama, masih belum ada bentuk dari kita sebagai pelajar beragama muslim. Nah, itu masih belum ada bentuknya. Kenapa didirikannya IPM? Karena IPM mempunyai tujuan, termasuk itu terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Nah, itu. Oke, lanjut. Nah, jadi IPM itu pelajar muslim itu mempunyai pribadi atau mempunyai karakter. Jadi kepribadian IPM ini kepribadian IPM adalah rumusan yang menggambarkan hakikat IPM serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal perjuangan IPM dan serta karakter gerakan yang dimilikinya. Kepribadian IPM ini berfungsi sebagai pedoman dan pegangan bagi gerak IPM menuju cita-cita terwujudnya pelajar yang ilmu, berakhlak mulia dan terampil. Sama cita-citanya pelajar IPM itu atau cita-citanya kader-kader IPM itu sama halnya tujuan didirikannya IPM, jadi terwujudnya pelajar muslim. Jadi kita sebagai pelajar muslim, kita yang sebagai kader IPM itu mempunyai karakter yang berbeda dengan yang siswa yang lain, karena ciri-ciri kader IPM tuh kayak gimana sih? Nah, kader-kader IPM tuh mempunyai ciri-ciri gini: berakhlak mulia, etika sopan santun, terus berilmu dari saat beribadah dan berorganisasi dan belajarnya, dan terampil. Jadi pelajar IPM itu, kader IPM itu harus bisa terampil, mau di potensi atau mau di bidang apapun harus bisa. Jadi makanya nanti IPM ini mempunyai gerakan atau mempunyai arah yang mungkin potensinya teman-teman ini di bidang apanya itu bisa dilanjutkan lagi, bisa diterapkan lagi, baik di sekolah maupun di masyarakat ataupun di kehidupan sehari-hari. Nah, itu menjadi kepribadian IPM. Jadi pelajar muslim atau kader IPM mempunyai karakter gerakan yang dimilikinya. Fungsinya apa sih karakter yang dimilikinya itu? Nah, ini fungsinya sebagai pedoman dan pegangan bagi gerak IPM menuju cita-cita terwujud pelajar yang berilmu, berakhlak mulia dan terampil. Itu fungsi dari kepribadian IPM. Jadi teman-teman sekalian,
kader-kader IPM termasuknya. Kader-kader IPM ini harus mempunyai ciri yang berbeda dengan siswa yang lainnya. Kayak gimana sih Kak biar bisa ngebedain? Tinggal kita yang seperti di bawah ini nih, yang ilmu berakhlak mulia dan terampil. Karena nggak semua siswa, nggak semua orang itu yang berilmu itu tidak berakhlak mulia, atau yang orang yang berilmu itu sombong ataupun cuek lah gitu. Nah, pelajar IPM nggak boleh kayak gitu. Kita harus memberi ilmu atau membagi-bagikan wawasan tentang IPM atau tentang Muhammadiyah itu ke teman-teman yang belum paham. Itu termasuk kepribadian IPM. Nah, dari kepribadian IPM sendiri, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Teman-teman ada yang mau ditanyain? Kak, mau nanya. Boleh, Sob. Gimana? Kalau karakter itu kan kaitannya dengan pribadi ya, diri sendiri. Bagaimana caranya supaya pribadi karakter seseorang itu bersatu gitu demi IPM gitu maksudnya. Baik. Nah, jadi pertanyaannya lebih tepatnya gini, gimana sih karakter kita yang awalnya bukan kader IPM bisa menyatu dengan karakter yang sesuai ada di IPM gitu ya? Ya, gitu. Nah, jadi gini teman-teman, kalau urusan karakter emang kadang orang itu susah ngubahnya gitu. Susah, gimana sih cara berubahnya, kita yang udah masuk IPM karakternya kok gini-gini aja. Nah, itu gampang caranya, tinggal kita aplikasikan yang ada di tujuan IPM ini, termasuk yang tadi yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil. Yang berilmu kayak gimana sih caranya? Caranya tinggal kita fokus belajar, kita pahami tentang wawasan Muhammadiyah atau tentang wawasan IPM. Itu yang berilmu. Nah, untuk yang berakhlak mulia, itu sama halnya kita rajin beribadah, rajin sholat, atau rajin sering-sering baca Al-Quran. Termasuk dari sholat juga kita bisa membentuk akhlak kita gitu, kedisiplinan. Nah, bisa membentuk kedisiplinan kita juga. Jadi kalau kata orang susah Kak karakter yang udah dulu terus sekarang mau diubah, sifat yang dulu mau diubah, memang susah. Tapi kalau prosesnya kita dijalankan secara ikhlas, secara niat, insya Allah kedepannya bisa. Tuh. Nah, terus dan terampil, gimana sih Kak biar terampil? Tinggal kita lihat diri kita ini potensinya di bidang apa nih. Contoh kita ambil di bidang olahraga gitu. Nah, kita aplikasikan gitu. Di IPM itu kan ada yang namanya bidang ASBO. Bidang ASBO ini seni budaya, apresiasi seni budaya dan olahraga. Nah, di situ kan ada tuh olahraga. Jadi setiap kegiatan ASBO ini enggak semua kegiatan ASBO ini tentang perlombaan melukis, kaligrafi. Itu bisa juga seperti perlombaan futsal antar kelas atau antar bidang, perlombaan kerajinan antar bidang ataupun antar kelas. Nah, itu udah termasuk di pelajar yang terampil. Jadi kalau untuk membentuk karakter di IPM sendiri, kita lihat tujuan IPM itu apa. Kita pahami tujuan IPM itu apa. Setelah kita pahami, kita baca, kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari, insya Allah kedepannya juga bakal terbiasa. Jadi gitu. Ya, jelas? Iya, makasih Kak. Ya, ada lagi nggak teman-teman? Enggak, nanti kalau biar nanti pas resume bingung, kalau ada yang bingung, duh kayak gimana ini resume tadi nggak diperhatiin, maka sekarang ditanyain barangkali bisa dicatat.
Jadi cita-cita atau perjuangannya IPM itu nggak jauh beda intinya, nggak jauh beda sama tujuan didirikannya Muhammadiyah. Intinya gitu. Sama-sama membentuk pribadi atau membentuk kita sebagai kader yang intinya bisa mengamalkan perjuangan Muhammadiyah serta mengamalkan perjuangan IPM. Jadi nggak jauh beda. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Nanti jangan sampai setelah acara atau setelah materi ini lupa, waduh resumnya lupa nih, nggak hafal. Karena nanti kan ini pegangan buat teman-teman sekalian gitu, jadi semisalnya Kak Feren udah lengser gitu kan, bingung mau cari pedoman di siapa. Jadi teman-teman harus bisa punya pegangan masing-masing. Gitu. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Oke, kalau cukup kita lanjut. Nah, ini 7 kepribadian kader IPM. Kepribadian IPM ini ada 7. Yang pertama nih, teman-teman bisa ambil kesimpulannya aja. Yang pertama itu kader yang teguh memegang akidah dan keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah serta inna dina indalahil Islam. Nah, jadi teman-teman kader IPM ini punya akidah, punya keyakinan. Keyakinan ada di sini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah serta inna dina indalahil Islam. Jadi kader IPM ini punya akidah. Jadi gimana sih yang tadi ditanyakan, gimana sih karakternya biar bersatu? Nah, kita pahami nih akidahnya, dan kita pahami keyakinan dari sini. Kalau kita udah pahami, coba kita aplikasikan, kita terapkan. Nah, dari situ bakal berjalan seperti biasanya kalau kita niat. Pertama niat intinya. Yang kedua, disiplin beribadah sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, jadi sebagai kader IPM itu harus disiplin beribadah, teman-teman. Sebagai apa nih? Sebagai wujud ketakwaan pada Allah. Nah, yang tadi saya sudah sampaikan, bahwasanya siswa yang ada di sekolah dan siswa yang mengikuti organisasi IPM yang siap menjadi kader IPM itu bakal berbeda. Bakal berbedanya dilihat dari apa, Kak? Nah, dilihat dari seperti yang nomor 2, kader IPM ini ibadahnya rajin, sama etikanya juga sopan gitu. Jadi bakal berbeda. Jadi kalian yang sebagai kader IPM ya, khususnya di SMK Farmasi Muhammadiyah ini, pimpinan ranting SMK Farmasi Muhammadiyah, kalianlah yang terpilih sebagai kader Muhammadiyah atau kader IPM untuk generasi ke depannya. Jadi teman-teman jangan pernah khawatir apa sih untungnya di IPM, karena untungnya berorganisasi itu bakal ada ketika kalian lulus sekolah. Itu untungnya kalian mengikuti organisasi. Jadi mulai dari sekarang teman-teman sekalian yang ada di ranting farmasi, mangga semangat berorganisasi, karena ketika kalian lulus sekolah itu bakal diterapkan jiwa organisasi kalian, akan dibutuhkan ketika kalian sudah lulus sekolah. Yang ketiga, anggun dalam berakhlak, menjadi teladan di tengah masyarakat. Anggun itu sama halnya kita halus ya, sifat halus ya, sifat yang damai, yang adem gitu. Nah, adem dalam berakhlak, berarti kita mempunyai akhlak yang tidak terlalu keras atau tidak terlalu panas ya, kalau diibaratkan hawa gitu. Itu tidak terlalu panas ya. Jadi adem lah kita akhlaknya, jadi nggak banyak pikiran yang sampai kita buat stres gitu, enggak. Jadi
kepribadian kader IPM ini membuat kalian yang tadi sudah dijelaskan membentuk pelajar muslim yang berakidah, terambil ilmu dan berilmu. Jadi teman-teman bakal berbeda juga rasanya ketika kalian sudah memahami semua tentang IPM atau tentang Muhammadiyah. Nah, tuh dalam berakhlaknya pun berbeda. Kita terlalu damai, rasanya adem gitu. Udah jadi kader IPM rasanya adem. Nah, yang keempat, memiliki tradisi intelektual sehingga tercipta sikap kritis, inovatif, dan kreatif sebagai landasan beramal kebajikan. Nah, di sini teman-teman yang udah masuk IPM ya, kalian ini yang tadi sudah bilang, kalian ini kader-kader yang terpilih. Kader-kader yang terpilih kenapa sih dipilih? Ya, karena kalian ini siap untuk dibentuk sikap yang kritis, inovatif, dan kreatif. Nah, di sini kalian dibentuk sebagai sifat-sifat itu. Untuk apa? Untuk beramal kebajikan, untuk mengajak kebaikan. Jadi teman-teman, sikap kritis itu sikap yang aktif. Aktif dalam apa nih? Dalam hal apa? Entah dalam public speaking. Public speaking itu sama halnya kita berbicara di depan umum. Sama halnya kita berbicara dengan orang tua. Kadang sebelum menjadi IPM itu bingung ngobrol sama orang tua, canggung gitu, takut salah gitu. Nah, sama sebelum menjadi kader IPM juga, saya seperti itu. Untuk berbicara ke orang tua itu agak malu, agak takut, untuk takut salah gitu, takut nggak enak hati yang diajak bicaranya. Nah, ketika saya masuk IPM, itu ada bukti bahwasanya saya itu sudah dibentuk sebagai kader IPM ini sikap yang kritis, inovatif, dan kreatif. Nah, jadi intinya teman-teman masuk IPM itu bakal untung lah dari segi pribadi ataupun dari segi kelompok atau bermasyarakat. Intinya gitu, menjadi seorang kader IPM. Terus yang kelima, gemar beramal soleh dengan landasan keunggulan intelektualitas, ilmu pengetahuan, dan moral. Nah, apa sih gemar beramal soleh itu? Jadi mungkin teman-teman adalah yang belum ngerasain dan ada yang sudah ngerasain gitu. Bahwasanya acara-acara atau kegiatan yang sifatnya tentang agama ataupun tentang sosial itu mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya kita yang baik-baik, tujuannya yang adem, yang bisa bermanfaat bagi masyarakat ataupun orang lain. Nah, itu termasuk kita gemar beramal soleh. Itu termasuk. Nah, landasannya karena kita mempunyai sikap yang kritis, inovatif, dan kreatif, dan juga dibentuknya rasa intelektual gitu. Nah, di situ kita dibentuk intelektual. Jadi kita mengadakan kegiatan itu enggak sekadar buka kegiatan, tutup kegiatan. Enggak, kita punya intelektual, kita punya pemikiran yang kritis, punya sikap yang kritis. Nah, jadi enggak sia-sia intinya kalian untuk berorganisasi. Terus ilmu pengetahuan dan moral. Nah, ilmu pun kalian enggak bakal ketinggalan gitu. Ilmu kalian itu juga kalian bakal diasah kembali di IPM ini. Jadi nggak bakal yang namanya ketinggalan pelajaran. Mungkin kalau kita orangnya bermalas-malesan, karena mungkin kita terlalu banyak berorganisasi ya. Nah, itu sebenarnya kita bisa biar nggak ketinggalan pelajaran. Bagaimana caranya? Nah, kita intinya harus bisa memanajemen mana waktunya buat berorganisasi, mana waktunya buat belajar. Jadi di sini kita ada juga yang namanya manajemen organisasi. Nah, untuk manajemen organisasi kita bentuk dari pimpinan ranting sendiri. Gimana caranya biar kita bisa memanage organisasi. Terus yang keenam, memperbanyak kawan, memperkuat ukhuwah. Nah, masuk IPM juga nggak bakal hilang temen gitu, nggak bakal hilang sahabat. Kita juga bakal
dapat teman baru, kawan baru, dan memperkuat ukhuwah. Memperkuat ukhuwah itu apa? Memperkuat kita sebagai kader IPM untuk berdakwah. Nah, jadi termasuk kegiatan ini juga kita kan termasuknya kegiatan dakwah secara virtual. Nggak jadi masalah secara mau bentuknya apapun, intinya tujuan kita baik untuk teman-teman sekalian. Yang ketujuh, sikap berjihad dengan segala potensi yang dimilikinya untuk persyarikatan umat dan bangsa. Nah, tadi nih yang udah kakak sampaikan. Jadi potensinya teman-teman itu yang punya di pribadinya masing-masing itu termasuk sikap jihad teman-teman juga untuk untuk membangun potensi di persyarikatan baik umat ataupun bangsa. Jadi bakal beruntung juga kalian yang sebagai kader IPM mempunyai potensi entah itu dalam bidang apapun, itu kalian termasuk sikap berjihad juga baik untuk persyarikatan umat dan bangsa. Jadi enggak sia-sia kalian yang mempunyai potensi. Nah teman-teman yang di sini ada yang ingin ditanyakan nih tentang kepribadian IPM 7 kepribadian Interupsi Kak Dwi. Punten ya. Gimana? Mau ngasih pengumuman sebentar. Oh, sok. Untuk teman-teman yang belum on cam, tolong on cam kameranya ya. Jadi biar kitanya juga sama-sama kenal muka, biar akrab juga sama kakak pematerinya juga. Iya, betul. Punten ya. Langsung on cam aja. Oke? Kasih. Udah Kak, mangga dilanjut. Satu aja, Bu. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Baik, intinya teman-teman jangan sampai sudah disampaikan materi lupa gitu. Intinya catatan itu yang paling penting. Catatan adalah ingatan yang paling indah, ingatan yang paling berguna. Intinya gitu. Nggak apa-apa teman-teman di sini yang mungkin nyatetnya cuma intinya aja, karena ya emang nggak harus semua gitu, nggak harus semua dicatat gitu. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah ini ada paradigma gerakan IPM 3T. Yang pertama tertib beribadah, yang kedua tertib belajar, dan yang ketiga tertib organisasi. Apa sih tertib beribadah itu? Nah, di sini ada beberapa aspek yang mungkin termasuknya tertib beribadah. Mangga nanti teman-teman bisa dicatat ya. Yang pertama itu akhlak. Bagaimana sih menerapkan akhlak di IPM ini? Untuk akhlak, mungkin dari teman-teman sendiri ada yang mungkin awalnya MTS ataupun pesantren ataupun yang lainnya gitu. Jadi teman-teman yang sudah dibentuk itu dari segi akhlak ataupun teman-teman yang sudah biasa berakhlak mulia gitu. Nah, di sini apa sih akhlak tuh? Akhlak tuh diistilahkan dengan hablum minannas, berhubungan dengan manusia. Dan ada juga hablum minallah, berhubungan dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk akhlak. Jadi hubungan kalian dengan manusia itu harus seperti apa? Tapi disarankan untuk kader-kader IPM berhubungan dengan sesama manusia itu harus yang pertama etika, sopan santun. Seperti moto hidup saya gitu, hargailah jika ingin dihargai. Karena itu termasuk bentuk akhlak saya sebagai teman-teman dan juga teman-teman itu gimana caranya rasa menghargai, gimana caranya kita bisa saling berhubungan gitu. Berhubungan dalam artian kita itu saling kenal, bukan berhubungan dengan yang lain gitu kan. Nah, itu tertib beribadah. Yang pertama itu ada aspek akhlak. Oh ya, untuk hablum minallahnya itu sama halnya kita menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah.
Nah, itu yang hablum minallah ini termasuk di tertib ibadah itu seperti sholat, ngaji, gitu. Terus kita mengadakan kajian atau entah itu bulanan atau mingguan, itu termasuk di hablum minallah. Karena tadi yang sudah disampaikan, kita menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, termasuk itu di hablum minallah, berhubungan dengan Sang Pencipta. Nah, itu di aspek akhlaknya. Nah, juga ada lagi hablum minalam. Apa sih hablum minalam? Minalam itu kita berhubungan dengan alam. Gimana cara kita menghargai dengan hasil ciptaannya Allah, termasuk alam ini gitu. Kita memahami tentang, ya kita contohlah, kita ambil contoh, jagalah kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman. Nah, itu termasuk teman-teman. Jadi segala hubungan yang ada di dalam tertib ibadah ini teman-teman bisa pahami atau bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Gimana sih caranya berhubungan dengan sesama manusia, gimana sih cara berhubungan dengan Allah, gimana sih cara berhubungan dengan alam. Jadi teman-teman bisa diaplikasikan. Intinya di situ kita bisa intinya kita bisa menghargai. Nah, itu dari aspek tertib beribadah. Yang pertama akhlaknya. Terus yang kedua ada namanya akidah atau keyakinan. Nah, akidah itu apa sih yang pertama? Akidah adalah keyakinan yang kuatnya. Jadi intinya iman lah, kita menjaga iman, menerapkan rukun iman gitu. Iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat dan yang lainnya, itu kita terapkan gitu. Untuk yang akidah itu kita terapkan, kalian teman-teman bisa pahami. Nah, itu ada di gerakan paradigma gerakan IPM 3T ini. Terus itu yang aspek akidah ya teman-teman. Tadi yang pertama itu akhlak, yang kedua akidah. Nah, sekarang yang ketiga ibadah. Ibadah itu ada ibadah mahdoh dan ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah. Ibadah mahdoh itu wajib. Nah, terus ibadah ghairu mahdoh itu yang sunnah. Jadi itu termasuk di aspek ibadah. Terus itu yang ketiga ya. Yang pertama akhlak, kedua akidah, yang ketiga ibadah. Nah, ini ada yang keempat. Yang keempat itu muamalat duniawiyat. Nah, apa sih muamalat duniawiyat itu? Ada yang bisa menjelaskan teman-teman apa sih muamalat duniawiyat atau muamalah duniawiyah? Nah, jadi Muhammadiyah itu ya mengajarkan muamalah duniawiyah dalam bentuk membimbing, menuntunkan kepada mereka agar dalam berkiprah di tengah-tengah masyarakat gitu, berbagai kegiatannya mereka selalu berpedoman pada kaidah-kaidah yang digariskan oleh ajaran agama. Nah, itu bentuk membimbingnya bentuk membimbingnya Muhammadiyah untuk muamalah duniawiyah. Nah, itu aspek yang keempat, taat beribadah. Nah, yang itu tertib beribadah. Dan yang kedua ini ada tertib belajar. Tertib belajar ini apa aja sih, Kak? Nah, ini teman-teman bisa catat ya. Yang pertama itu paham prioritas dan totalitas. Paham prioritas dan totalitas. Nah, kita paham nih tentang apa yang harus diprioritaskan dulu, apa yang harus ditotalitaskan dulu. Nah, terus yang kedua, ada yang namanya memahami tupoksi sebagai kader. Nah, itu termasuk di tertib belajar juga. Tupoksi itu apa? Tugas pokok dan fungsi. Tugasnya kita apa? Tugas pokoknya apa? Fungsinya kita sebagai kader IPM itu apa? Nah, itu bisa teman-teman pahami itu. Nah, terus yang ketiga, di dalam tertib belajar ini mempunyai aspek yang ketiga itu toleransi ber-IPM. Jadi
teman-teman yang mungkin udah melakukan kegiatan mengikuti kegiatan PDIPM itu yang sudah dijalankan kayak semacam kita berkelompok. Nah, itu termasuk bertoleransi ber-IPM, toleransi ber-IPM. Jadi dari ranting mana aja kita dari satu, kita bekerja sama, kita buat kelompok, kita bersaing secara sehat. Nah, itu toleransi ber-IPM. Kita memahami, oh ini ranting SMK Farmasi Muhammadiyah, oh ini ranting SMK Muhammadiyah, oh ini ranting SMK Farmasi Muhammadiyah 2. Nah, itu kita jadi satu, jangan ada senggol-senggolan lah, intinya secara fisik jangan sampai adanya gitu. Terus aspek yang keempat itu ada namanya manajemen waktu. Sama yang tadi saya sudah jelaskan juga, manajemen waktu ada di aspek yang pertama, paham prioritas. Apa nih yang harus diprioritaskan dulu? Kita semacam prioritaskan belajar. Nah, belajar ini kita enggak sepenuhnya tentang pelajaran, kita juga harus memikirkan ada yang namanya organisasi. Ketika kita sudah masuk organisasi, kita sudah diberi tanggung jawab. Nah, gimana sih caranya biar bisa kebagi? Nah, teman-teman bisa ambil contoh, waktunya belajar jam sekian, waktunya berorganisasi kapan sekian. Nah, itu mana nih yang harus yang dekat dengan sekarang. Misal pelajarannya udah kita pelajaran dulu. Untuk organisasi misalnya besoknya udah kita organisasinya besok. Itu cara manajemen waktu. Itu di aspek tertib belajar, aspek yang keempat ya. Lanjut, kita di sini ada yang namanya tertib berorganisasi, tertib organisasi. Nah, tertib organisasi teman-teman mangga bisa lihat di Quran surat Ali Imran ayat 104. Artinya nanti teman-teman bisa lihat. Intinya tertib berorganisasi itu kita yang senantiasa mengajak masyarakat atau mengajak teman-teman sekalian yang siswa atau masyarakat sekolah SMK Farmasi Muhammadiyah untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Kita menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan. Intinya gitu. Untuk yang sudah menjalankan seperti itu orang-orang yang beruntung. Di dalam Quran surat Ali Imran itu orang-orang yang beruntung, untuk orang-orang yang kita mengajak kebaikan. Nah, baik itu pertama ya, di tertib berorganisasi itu yang pertama tertib di bidang administrasi. Administrasi itu banyak cakupannya yang mengajak orang-orang yang mungkin kita paham tentang persuratan, yang belum paham kita ajak, kita ajarkan. Itu yang pertama, administrasi. Terus yang kedua, panduan berorganisasi. Berorganisasi itu mempunyai pedoman atau mempunyai panduan. Bagaimana sih kita berpedoman organisasi? Gampang untuk berpedoman organisasi. Di sekarang IPM itu mempunyai ada yang namanya SPI, Sistem Perkaderan IPM. Nah, jadi teman-teman nanti bakal dikirim juga filenya nanti ke panitia tentang SPI ini. Nah, terus yang ketiga ada yang namanya budaya yang ketiga itu kolektif kolegial. Kolektif kolegial itu apa sih, Kak? Nah, kolektif kolegial itu yang merupakan sistem kepemimpinan. Pemimpin itu kan harus adil, teman-teman. Jadi pemimpin itu harus adil. Gimana caranya biar enggak tertuju kepada satu pihak, tidak memberatkan satu pihak. Intinya kepemimpinan itu mempunyai rasa yang adil atau kebijakan atau musyawarah mufakat, keputusan bersama, itu yang termasuk kolektif kolegial. Yang ketiga ya teman-teman, nah untuk yang keempat itu ada budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini kayak gimana sih, Kak? Banyak orang yang menanggapi budaya organisasi itu kadang kita terbawa dengan aliran, termasuk IPM ini, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, berarti aliran Muhammadiyah. Nah, itu budayanya orang yang tidak mengerti organisasi, kadang mikirnya, oh Muhammadiyah itu agama lain gitu. Kemudian mereka belum tahu IPM itu sekadar organisasi, Muhammadiyah itu organisasi. Nah, jadi itu budaya organisasi. Jadi kita pahami dulu apa pedoman kita, apa tujuan kita, agar kita paham. Kalau ada orang yang nanya, emang Muhammadiyah
agama tah, emang Muhammadiyah itu agama baru tah. Nah, itu kalian kalau sudah memahami, teman-teman juga bisa menjelaskan sebenarnya Muhammadiyah itu organisasi, bukan agama. Kita sama-sama Islam, kita sama-sama syahadat, kita sama-sama sholat, jadi nggak ada bedanya. Nah, itu termasuk di budaya organisasi. Nah, dari sini teman-teman ada yang belum paham tentang paradigma gerakan IPM 3T ini? Enggak, kalau ada yang ingin tanyakan, bisa. Ada enggak nih? Dwi, Fatma mau nanya. Gimana? Yang tadi yang di tertib organisasi itu kan yang C ada kolektif kolegial. Iya. Kata Kak Dwi itu kan kolektif kolegial itu sistem kepemimpinan. Menurut Kak Dwi, sistem kepemimpinan bagaimana yang baik? Jadi sistem kepemimpinan itu memang banyak banyak cara tiap-tiap pemimpinnya. Di sistem itu kan alur ya, sistem itu alur, kepemimpinan itu ya pemimpin gitu, kepemimpinan yang di bidang kepemimpinan. Jadi alurnya seorang pemimpin itu dia pemimpin yang seperti apa? Contoh, pemimpin itu kan banyak. Ada pemimpin yang mungkin sering bercanda, bahasa saya sendiri nggak bisa bahasa terlalu formal karena saya menganggap kita sama-sama pelajar gitu. Nah, itu ada pemimpin yang suka bercanda, ada pemimpin yang terlalu monoton gitu, terlalu fokus gitu untuk memberi wawasan kepada teman-teman gitu. Dan yang ketiga ada pemimpin yang keras kepala gitu, atau otoriter ya. Keras kepala, dia mempunyai keputusannya sendiri gitu, nggak mau ada keputusan yang lain, dia pengennya itu udah terima aja keputusan saya gitu. Nah, itu pemimpin yang otoriter. Nah, kolektif kolegial ini mengajarkan, intinya kolektif kolegial ini mengedepankan kepemimpinan bersama. Kita misalnya contoh Kak Feren, Kak Feren. Nah, Kak Feren ini orangnya kayak gimana sih? Mangga teman-teman bisa dipahami dulu. Nah, oh Kak Feren orangnya kayak gini. Nah, semisalnya teman-teman merasa Kak Feren aktif, terus mengajak kita juga yang kader-kader IPM baru. Nah, itu termasuk bentuk kolektif kolegial. Jadi kita mengajak, kita rata gitu, intinya nggak ada yang namanya pemimpin harus ada di atas gitu. Harus ada di atas dan harus keputusan kepemimpinan gitu. Harus keputusan pemimpin. Intinya kolektif kolegial itu dia yang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil dalam hal apapun. Kolektif kolegial tidak menerima keputusan orang lain secara tidak hormat ataupun menerima keputusan yang mungkin pemimpinnya itu menolak gitu. Itu bukan termasuk kolektif kolegial, tapi kolektif kolegial itu pemimpin yang menerima wadah atau saran dari teman-teman ataupun menerima keputusan dari teman-teman. Itu kan setiap keputusan dia yang seorang pemimpin harus bisa mengkaji bagaimana caranya keputusan ini bisa adil. Nah, itu termasuk kolektif kolegial. Nah, gimana? Baik Kak Dwi, terima kasih. Siap, sama-sama. Intinya pemimpin itu harus bisa mengedepankan semangat kebersamaan. Jadi gimana caranya kita bisa bersama lah intinya gitu, bersama dalam organisasi, dalam kekeluargaan, dan bisa mempunyai tujuan agar bisa membawa nama baik instansi atau organisasinya ini baik sampai ke mungkin amin lah gitu, dari farmasi atau dari wilayah kita ada di internasional. Tuh. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Satu menit lagi. Ada lagi nggak nih teman-teman yang ingin ditanyakan? Enggak, nanti khususnya panitia
bisa melihat resume peserta yang ditaruh nama satu ini, dan intinya teman-teman yang sebagai kader IPM itu kalian nggak akan merasa rugi masuk IPM. Kalian beruntung, kalian bisa menerapkan jiwa organisasi kalian itu ketika kalian sudah lulus sekolah. Oke lah, masih sekolah ini kita bingung dengan pelajaran, kita bingung dengan urusan kita gitu. Tapi kita juga mempunyai tanggung jawab di IPM, mempunyai tugas pokok dan fungsi. Intinya yang tadi dijelaskan ya, manajemen organisasi itu ada, itu kalian bisa terapkan, kalian bisa pahamin. Intinya semangatlah terus berorganisasi, karena nggak akan rugi kalian masuk organisasi. Lanjut. Oke, sekian, terima kasih ya untuk materi KPM ini sudah selesai, teman-teman. Mangga nanti ya untuk akhir materi ini teman-teman jangan lupa follow akun IG kami, karena Instagram kami pun bakal menyebarkan atau membagi informasi teman-teman ranting atau teman-teman yang ada di Kabupaten Cirebon ini, khususnya IPM di Kabupaten Cirebon. Punya gitu. Nah, untuk teman-teman yang di SMK Farmasi atau termasuknya nanti Feren, nanti bisa nanti kakak kasih tahu juga file sistem perkaderan IPM. Mungkin SPI ini bakal sampai ke ujungnya, atau mungkin generasi teman-teman atau generasi kita dari IPM. Nah, nanti bakal dikirim juga file materinya. Soalnya mudah-mudahan dari materinya yang dijelaskan teman-teman bisa paham dan bisa diaplikasikan di ranting maupun di kehidupan sehari-hari. Intinya tetap semangat berorganisasi, terapkan 3T, dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Dwi Setiawan selaku pemateri pertama tentang keIPM-an. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar di kalangan pelajar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan terbentuknya pelajar IPM adalah terbentuknya pelajar Muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang benar-benarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya teman-teman, ada pengumuman. Nanti yang resumenya saya kirim nomornya di grup. Habis ini jangan live dulu soalnya mau ada dokumentasi. Jadi semuanya tolong on cam, on kameranya. Oke. Mangga yang belum on cam dulu. Yuk on cam dulu yang cantik, yang ganteng. Ini karena pakainya HP jadi nanti Ya nggak apa-apa. Teman-teman yang belum on cam dulu ya. Ya, senyum terus ya. siap. Senyum Yo. terus. Berapa menit senyumnya? Berapa ya? Dua. Oke. Oke. Mantap. Emotin dulu. Gimana emot? Asik. Emotin, pencet emot yang di sini. Emot jempol semua, pencet. 1, 2, 3. Oke. Tahan ya. Punten. 1. Nun, kenapa? Lanjutkan foto dulu. Oke, 1, 2, 3. Jadi. Oke. Halaman Ayo, kedua.
Jaya dulu, Jaya. Oh, Jaya. Jaya. Ya kayak gini Jaya ya semuanya. Boleh. Ayo 1, 2, 3. Oke. Oke, mantap. Satunya lagi. Lagi. Langsung aja. 1. Ayo dong Jaya. 1, Jaya. 2, 3. Oke. Gimana Bapak Denny udah? Udah. Baik, Oke. acara selanjutnya istirahat ya teman-teman. Nanti jam 3:30 mulai materi kedua. Nanti ada link baru, nanti dikirim di grup ya. Oke, mantap. Mangga bisa langsung leave group